Ya, saya mohon maaf teman-teman. Kali ini ada ralatan ya untuk pakan racikan alternatifnya. Bagaimana saya sudah dikonsultasi oleh dokter hewan ya. Jadi lebih akurat lagi. Bagaimana selama ini yang saya sampaikan kepada teman-teman mengenai 65% batang pisang dan 4 bahannya itu 35%. Dan sebelumnya saya jelaskan dulu bagaimana penyampaian saya itu teman-teman. Ininya tadinya batang pisang hasil cacahan dari chopper kita itu sudah tidak ada masalah, tetapi untuk takaran dan bagaimana prosesnya untuk ini menjadi lebih baik kepada ayam dan tidak menimbulkan racun kepada ayam, saya akan menjelaskan secara detail teman-teman. Tapi disclaimer dulu, video-video sebelumnya saya sudah upload, itu saya minta maaf teman-teman, bagaimana penjelasan yang sebelumnya saya sampaikan, itu kita ganti teman-teman, alias kita ralat saja. Yang sudah menerapkannya saya mohon maaf, tetapi untuk kedepannya buatlah metode seperti ini saja. Nah, campuran dan fermentasi itu boleh dilakukan, tetapi kalaupun tidak fermentasi dari batang pisangnya, caranya seperti ini. Nah, kita harus menyediakan 50% dari batang pisangnya. Harus 50% paling banyak teman-teman, tetapi dibarengi dengan 1 butir telur. Ayam saya berkisar ya 150 sampai 200 ekor ya. Takarannya saya buat di sini hampir mencapai sekitar 6 kilo. Jadi untuk taksasinya ini, untuk cacahan batang pisangnya ini terlebih dahulu saya sudah peras. Begitu saya cacah dari batang yang masih segar, itu saya peras. Tetapi untuk rekomendasi kepada teman-teman, jangan sampai disimpan ya. Makanya tongnya sudah saya kosongkan. Saya sudah konsultasi kepada dokter hewan. Dan untuk takaran-takaran kandungan nutrisi yang dijelaskannya mengenai batang pisang ini, karena kemarin video kita sempat viral teman-teman ya, jadi menjadi perhatian agar sampai kepada peternak-peternak itu tidak salah. Makanya saya buat video klarifikasi bagaimana takaran benarnya dan bagaimana untuk proses pencacahan ini menjadi nutrisi kepada ayam, bahkan tidak menimbulkan racun ya, artinya nanti supaya tidak mati mendadak. Nah, seperti ini dia proses penjelasannya teman-teman. Sediakan batang pisang yang masih segar. Kalau memang udah seperti ini nanti dikupas saja, jangan sampai ada coklat-coklatnya, alias batang yang putihnya saja, bagian dalamnya saja, yang masih segar teman-teman. Perhatikan yang masih segar. Lalu setelah dicacah pakai mesin pencacah kita, ini andalan kita, yang saya rekomendasikan juga di video ini tidak ada masalah, ini baik sekali. Kalian bisa cek nanti di video ini, di situ saja beli tokonya, amanah, sampai pesan barangnya. Begitu pesan barang, sampai di rumah, tinggal pakai saja, tidak ada kira-kira lagi. Hanya 70 watt saja, harganya sangat murah. 4 mata pisau dan stainless tidak berkarat. Itu rekomendasi, tetap saya rekomendasikan teman-teman. Nah, ini 50%-nya tadi, kita tambah 50%-nya lagi dari campuran. Ini ada dedak ikan, ini ada keempat bahan di sini. Dedak ikan, dedak padi, dedak jagung, satu lagi pur 511 teman-teman. Dalam campuran pur 511 ini pun sudah ada kita ganti ralatannya. Ingat ya, untuk pembelajarannya ini, pencampuran 4 bahan ini, pur 511-nya itu kategorinya, misalnya kalian pencampuran antara 4 kilo ya. Untuk menjadikan 4 kilo itu, pur 511-nya itu 2 kilo, artinya 2:1 ya. Untuk pur 511-nya itu 2 kilo, untuk dedak padinya itu 2 kilo, dedak jagungnya itu 1 kilo, dan dedak ikannya itu hanya setengah kilo saja teman-teman. Dedak ikannya yang paling sedikit, artinya setengah 1, terus pur 511-nya 2, dan pur apanya dedak padinya itu 2 teman-teman. 1 separoh. Yang separoh itu hanya dedak ikannya saja. Itu kalau misalnya mau di stok ya, campuran stok 4 bahan seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau mau dibuat di tong seperti ini, taksasinya kalau misalnya pur 511-nya itu tadi 10 kilo, di dalam tong ini, dedak padinya 10 kilo juga. Kalau untuk dedak jagungnya itu hanya 5 kilo saja. Terus kalau untuk dedak ikannya itu 2,5 kilo saja. Artinya seperempat dari awalnya. Paham ya teman-teman ya? 10 kilo pur 511-nya. Untuk dedak padinya 10 kilo. Untuk dedak ikannya itu hanya 2,5 kilo saja. Untuk dedak jagungnya 5 kilo. Oke, paham ya? Untuk pencampuran dari 4 bahannya. Jadi ini yang terdiri dari 4 bahan itu 50%. Dan ini 50% dari batang pisang. Tambahan proteinnya lagi. Untuk pencampuran sekitar 8 kilo ini 1 butir telur. 1 butir telur. Jadi kandungan protein yang dibutuhkan oleh ayam sudah sangat tercukupi. Itu kandungannya nanti sudah bisa sampai ke 20% protein ya teman-teman ya. Nah, untuk pencampurannya seperti biasa, saya akan buat di sini sebentar. Tapi ingat, dari chopperan dari batang pisang ini sudah diperas. Makanya ini sudah kering teman-teman. Ini sudah saya peras. Nah, jadi kita membuang getahnya itu karena apa? Penjelasan dari dokter itu, getahnya itulah yang mengikat nanti kandungan protein, itu yang menyebabkan tidak bisa lagi diserap oleh ayam. Jadi terbuang kepada kotorannya.
Seperti itu teman-teman. Makanya pada saat kita setelah kita chopper, kita peras saja pakai tangan, kita peras, kita ambil, kita sisihkan lagi, kita peras. Nah, jadinya seperti ini. Jadi airnya tidak ada lagi ya untuk menetes. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita tinggal campur. Ini telurnya 1 butir saja. Terus kita campur merata di sini. Saya akan buat dulu sebentar. Nah, kalau sudah seperti ini sudah aman teman-teman. Jadi yang perlu diperhatikan, yang kemarin itu saya ralat, saya bilang dari batang pisang itu dibuat stok seperti ini, terus dicacah, disimpan dalam tong, itu jangan lagi. Karena apa? Prosesnya 1 kali 24 jam, batang pisang itu akan membusuk dan menimbulkan bakteri dan mengakibatkan nanti racun. Nah, akibatnya nanti ayam itu bulunya lesu ataupun kusam, ayam itu bagian dalamnya, organ dalamnya itu bisa hitam-hitam, flek hitam. Makanya nanti pada saat nanti proses sudah 2,5 bulan, sudah proses kita mau panen, itu mati mendadak teman-teman. Nah, jadi penerapan itu saya rasa saya sampaikan kepada teman-teman agar merubah ya metode yang sebelumnya dengan cara seperti ini. Nah, ini seharusnya kata dokter hewan itu ini harus diperas sampai benar-benar kering. Apabila kalau mau di stok untuk sorenya, pagi misalnya dibuat, karena untuk pemberian pakan ayam itu sekitar 2 kali ya, pagi dan sore. Nah, jadi sekali buat untuk paginya boleh langsung diperas, yang untuk sorenya nanti lebih bagus lagi nanti dijemur. Sisanya dijemur, lalu sore tinggal campurkan seperti yang saya buat ini tadi. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk pencampurannya bisa ditambahkan lagi 1 butir telur tadi ya. Tapi kalau misalnya skala kecil ya, kalau skala kecil di tempat kalian hanya sekitar 10 ekor ataupun ya 15 ekor, itu bisa pakai telur burung, telur puyuh saja yang kecil itu. Tapi kalau misalnya udah pembuatan pakan produksinya sekitar 8 kilo, ayam sekitar 100 sampai 200 ekor, itu 1 butir ayam ropa tadi ya, yang seperti saya contohkan tadi. Nah, jadi pakannya ini tidak basah ya. Nah, sudah pencampuran semuanya, untuk seratnya sudah terdapat di batang pisangnya, begitu juga vitamin C-nya, begitu juga proteinnya sudah sampai 20% teman-teman. Nah, seperti itulah yang saya konsultasikan, bagaimana teguran itu kepada saya, karena disampaikan itu saya membuat video dan itu saya publikasikan, videonya kemarin itu viral teman-teman. Artinya banyak sekali yang melihat, sampai hampir 50.000 ya yang menonton mengenai batang pisang dengan takaran 65%. Itu kita ralat dan saya minta maaf. Untuk kedepannya buatlah seperti ini agar kondisi ayam bisa lebih fit lagi dan tidak mati mendadak teman-teman. Seperti itu. Karena batang pisang ini ada mengandung getah pisang. Getahnya itulah yang bisa membahayakan, apalagi ada kandungan sianida di situ. Kalau kita tidak peras, artinya kalau misalnya rutin dipakai seperti yang saya katakan tadi, nanti kita bisa mengalami ayam itu mati mendadak, mati tiba-tiba. Nah, sudah saya kasih tahu bagaimana cara benarnya. Ini tadi seperti batang pisang ini saya stok kemarin ya. Ini nanti saya akan cacah dan saya ambil bagian dalamnya saja, yang masih putih-putihnya saja. Nah, kalau sudah terindikasi seperti ini, sudah kena jamur ya. Nah, ini sudah terkena jamur, yang hitam-hitam ini nggak usah lagi dipakai. Nanti tinggal dipotong, tinggal dikupas dia, lalu diambil yang bagian putihnya saja. Seperti itu. Lebih direkomendasikan lagi begitu tebas, dia dipotong seperti ini panjang-panjang. Begitu kita mau konsumsi, itu dicacah, lalu dimasukkan ke chopper. Itu lebih aman lagi. Jadi tidak direkomendasikan lagi untuk penyimpanan di sini, kecuali dipakai fermentasi, itu boleh. Untuk fermentasi pakai M4 itu boleh ya. Nanti cara-caranya misalnya takaran ini dicacah seperti besar-besar kuku gitu. Pakai mesin chopper ini juga bisa, hanya sebentar saya digiling biar tidak usah terlalu halus. 10 kilo dari batang pisang ini, lalu dikasihkan E4 1 tutup botolnya saja. Lalu dikasihkan 2 sendok garam. Begitu juga nanti gula merah ya, gula aren. Gula arennya itu sekitar 3-4 sendok. Lalu ditutup rapat, jangan sampai kedap ada udara ya. Artinya pasti dipres, ditekan seperti ini, lalu ditutup rapat. Tetapi tambahannya jelas ya, kalau misalnya ini sekitar 10 kilo, maka yang disarankan untuk dedak padinya itu, atau bekatul padinya, itu sekitar 2 kiloan teman-teman. Jadi diaduk-aduk, diratakan, dicampur lagi E4 tadi 1,5 tutup botol, terus dibiarkan selama 14 hari. Tetapi pada saat ditaruh di sini itu dikedap, ditekan-tekan, lalu ditutup rapat. Ditutup pakai karet lagi. Kalaupun ada tongnya seperti ini, nanti tinggal dilakban saja. Dia tidak boleh ada celah sedikit pun udara, supaya nanti setelah 14 hari ke depan dia tercium aroma tape. Kalau tercium aroma tape itu artinya berhasil. Kalau tercium aroma busuk itu buang saja, itu gagal.
Untuk lebih jelasnya, banyak sekali tutorial mengenai fermentasi, baik itu batang pisang ataupun daun-daun yang lainnya. Kalian bisa contoh di situ. Tetapi saya lebih fokus bagaimana yang sebelumnya saya sudah katakan, takaran 65% itu jangan lagi coba dipakai. Dan poin yang kedua, disimpan di sini, hasil cacahan itu jangan lagi dipakai teman-teman. Karena mengakibatkan pembusukan, menimbulkan bakteri, dan itu bakteri itu jahat kepada ayam. Serangannya bukan langsung mendadak ya, tetapi dampaknya nanti beberapa hari kemudian ayam bisa mati tiba-tiba karena bagian organnya sudah rusak. Yang terserang itu bagian hatinya. Kalau di bedah ayamnya itu ada flek-flek hitam. Itulah yang menyebabkan kemarin ada sekitar satu ekor yang mati mendadak. Saya coba konsultasi dan dokter hewan itu menjelaskan kepada saya. Makanya saya rubah metodenya untuk sampaikan kepada teman-teman. Oke, sekian dulu videonya. Untuk update ke depannya, saya akan memperbarui video-video lebih unggul lagi kepada kalian agar peternakan di tempat kalian tidak salah. Semangat terus, tuliskan di kolom komentar. Apa kendala, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Kita akan menjawab berdasarkan pengalaman. Salam kasih dari Jerry Pelawi.